Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Dalam salah satu menara kecil di antara kompleks Menara Pil, Kaisar Ming dan dua bawahannya sedang memeriksa pil yang tak terhitung jumlahnya melayang padat di udara. Pil pembersih jantung ada 935 dengan kualitas unggul serta 72 kualitas tertinggi. Salah satu bawahan mengamati pil dan menyatakan penilaiannya. Bagi para alkemis, menciptakan pil bermutu sedang dianggap kegagalan besar, apalagi menghasilkan pil limbah. Kaisar Ming melirik pil-pil itu. Dia mengangguk puas dan dengan hati-hati membaginya ke dalam dua kelompok terpisah untuk disimpan. Saat ini, dia menjabat sebagai wakil kepala aula pembersihan jantung, bertanggung jawab atas tugas termudah, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan pil, khususnya pil pembersih jantung. Pil-pil ini sudah diperiksa sekali oleh para alkemis, lalu saya periksa dan simpan di sini sebelum dijual. Pemeriksaan akhir juga akan dilakukan. Tidak mungkin ada yang salah, pikir Kaisar Ming merasa tenang. Dengan mengikuti saudara Lo Feng, aku masih bisa menjabat sebagai wakil kepala aula pembersihan dan mendapatkan 200 kristal primordial tiap tahun. Hidup santai selama 10.000 tahun berarti mengumpulkan 2 juta kristal primordial. Kaisar Ming cukup puas dengan pekerjaannya. Dengan pendapatan ini, ditambah tempat tinggal gratis di rumah gua milik Lo Feng, dia masih dapat mengumpulkan kekayaan. Wakil kepala aula, produksi pil pembersih jantung terus meningkat selama beberapa waktu terakhir, ujar salah satu bawahannya. Ku dengar orang-orang dari sarang serangga tidak senang. Apakah menurutmu sarang serangga akan bergerak? Bawahan lainnya tampak khawatir. Dulu, Menara Pil memang pernah menyerah, tetapi kini produksinya berkembang pesat. Mengingat gaya dominan sarang serangga, bagaimana mungkin mereka bisa tetap toleran? Tentu saja, para anggota biasa ini agak gelisah. Mengapa kalian panik? Pemilik menara dan Kaisar Dewa Lo Feng sendiri ditempatkan di sini. Kalian tidak perlu takut, Kaisar Ming menegur. Wakil kepala aula, Anda dari dunia sumber dan tidak takut, tapi kami takut. Kami bahkan untuk sementara membatalkan akomodasi eksternal kami dan pindah sepenuhnya ke Menara Pil. Kedua bawahan itu berbicara dengan kekhawatiran yang jelas. Kaisar Ming tampak terkejut. Kita sama sekali tidak berani meninggalkan Menara Pil. Jika sarang serangga tidak mampu menghadapi pemilik menara atau Kaisar Dewa Lo Feng, mereka mungkin akan melampiaskan amarahnya pada kita. Kedua bawahan itu berbicara dengan sangat hati-hati karena mereka tidak memiliki avatar spiritual. Kamu memang harus berhati-hati, saran Kaisar Ming. Dalam konfrontasi di tingkat Master Sarang Serangga dan Lo Feng, dia tahu dia tidak dapat memberikan bantuan berarti. Para anggota Menara Pil agak gelisah, tetapi mereka tidak bisa melepaskan pekerjaan yang begitu menguntungkan. Mereka hanya bisa berhati-hati. Lo Feng dan pemilik gedung Changqing juga sudah sepenuhnya siap karena mereka telah memulai persaingan normal. Persiapan untuk konflik dengan Master Sarang Serangga tidak dapat dihindari. Avatar spiritualnya mengalami kemunduran. Mengingat temperamennya, dia pasti akan membalas, ujar pemilik gedung Changqing dengan tegas. Jika tubuh aslinya ikut campur, aku harus mengandalkan formasi untuk bertahan, jawab Lo Feng dengan penuh kesadaran. Tapi selama aku fokus pada pertahanan saja, aku yakin bisa mempertahankan posisiku.
Pertahanan saja sudah cukup. Pemilik gedung cangking tertawa. Lagi pula, ini kota Yulan. Di dalam kota ada hukum yang melarang saling menghabisi. Karena itu, dia tidak bisa bertindak gegabah di sini. Di luar kota, dia bisa melampiaskan agresinya. Namun di dalam ada banyak sekali batasan. Mengingat sifat pendendamnya, aku perkirakan dia akan menyerang dalam beberapa saat lagi. Aku akan menempatkan salah satu avatarku di sini untuk jangka waktu yang lama menunggu kedatangannya, ujar Lo Feng. Waktu berlalu, zaman demi zaman berlalu. Dalam sekejap mata, 10 zaman telah berlalu dan penguasa sarang serangga belum bergerak. Baik Lo Feng yang waspada maupun pemilik gedung cangking sama-sama bingung. Pemilik gedung cangking tak percaya. Ini sama sekali bukan karakternya. Di seluruh kota Yulan, siapa yang tidak tahu bahwa penguasa sarang serangga itu tirani? Sebagai salah satu dari 3 pemimpin pasukan pencuri dan penjara, penguasa sarang serangga berdiri berdampingan dengan penguasa bengkel penipuan dan pemilik menara bayangan. Keduanya tokoh terkenal. Namun, master bengkel penipuan dan pemilik menara bayangan biasanya bertindak hati-hati dan penuh perhitungan. Sebaliknya, sang penguasa sarang serangga bertindak dengan pendekatan yang mendominasi. Tunduk padanya berarti berkembang, menentangnya berarti kehancuran. Mungkinkah setelah avatar spiritualnya berselisih dengan Lo Feng, dia memutuskan bahwa risikonya tidak sepadan? Pemilik gedung cangking berspekulasi. Lo Feng menjawab, aku menggunakan teknik rahasia untuk melukainya, tapi kurasa itu hanya luka ringan. Luka ringan seperti itu seharusnya tidak terlalu berarti. Selama bentrokan di dalam sarang serangga ilusi itu, teknik Li Yuan-nya telah mengiris luka. Namun dibandingkan dengan keseluruhan sarang serangga ilusi, luka itu jauh dari parah. Mungkin masalah di alam suci kegelapan menunda balas dendamnya, kata pemilik gedung cangking. Tahun-tahun berlalu, Lo Feng dan pemilik menara pil selalu siap menangkis serangan dari master sarang serangga. Tanpa disadari, lebih dari 200 zaman telah berlalu. Sementara itu, di dalam sarang serangga, akhirnya kontaminasi berhasil distabilkan. Bahkan wajah master sarang serangga menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Hilangnya miliaran jiwa secara tiba-tiba telah membuatnya terguncang. Jiwa-jiwa yang terpenjara ini tersiksa selama berabad-abad namun tetap utuh, merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuatannya. Kehilangan mereka yang begitu banyak sungguh menyakitkan baginya. Setelah mengkonsumsi sekumpulan kultivator lain dari tanah airku, aku akhirnya menstabilkan kekuatan spiritualku dan sepenuhnya menekan kontaminasi, gumam master sarang serangga. Meskipun kontaminasinya sudah terkendali, bentrokan langsung antara tubuh asliku dan Lo Feng yang sedang menggunakan teknik rahasia kehendaknya mungkin akan menyebabkan kemunduran besar lainnya. Setelah menghabiskan waktu yang lama untuk menstabilkan dirinya, master sarang serangga tidak ingin menerima serangan lagi dari teknik Li Yuan. Aku butuh harta karun rahasia yang cukup kuat untuk menahan serangan mental itu, gumam sang master sarang serangga merasa gelisah. Benda-benda seperti hati abadi yang menawarkan perlindungan yang memadai bagi kesadaran spiritual sekaligus menyesuaikan esensi seseorang sangatlah langka. Membeli benda-benda semacam itu seharga 30 miliar kristal primordial akan dianggap sebagai harga pasar yang wajar. Jika sebuah perusahaan besar ingin menjual barang tersebut seringkali langsung dibeli oleh sekutu dekatnya dengan harga selangit. Tanpa harta, aku harus menanggung kepedihan ini, pikir master sarang serangga dengan perasaan jengkel. Para tetua biasa yang kemauan spiritualnya telah mencapai titik puncaknya hanya akan mengalami luka ringan akibat teknik Li Yuan milik Lo Feng dan akan pulih dengan cepat. Ironisnya, master sarang seranggalah yang merasa lebih rentan terhadap teknik Li Yuan milik Lo Feng.
300 zaman telah berlalu sejak pertempuran Lo Feng dengan avatar spiritual Master Sarang Serangga. Selama waktu ini, Lo Feng hanya mengalami hari-hari yang tenang di kota Yulan. Di tanah asal di dalam menara bintang, Lo Feng duduk bersila, alisnya ditandai oleh mata kehidupan dan kematian, berfokus pada sampel ke-195 dari garis keturunan primordial tingkat Kaisar Dewa awal. Setiap helai garis keturunan primordial mengungkap secercah misteri yang tersembunyi. Lo Feng bisa merasakan pola rahasia rumit yang tak terhitung jumlahnya menyatu sempurna, membentuk mahakarya bawaan. Namun, ia tahu bahwa jalannya sendiri masih jauh dari mencapai kesempurnaan tersebut. Pikiran Lo Feng secara spontan dipenuhi inspirasi, mendorongnya untuk mencoba fusi sejati. Tiba-tiba, sebuah jalan yang menyatu sepenuhnya muncul di hatinya. Dao hidup dan mati sudah berhasil, seru Lo Feng dengan terkejut. Ternyata secepat itu. Sebelumnya, saat ia memajukan Dao hidup dan mati dari alam tertinggi Raja Dewa ke tahap awal Kaisar Dewa, Lo Feng melakukannya melalui perenungan dan pembelajaran yang disengaja. Kali ini, kemajuannya terjadi secara alami berkat wawasan mendalam yang diperoleh melalui eksplorasi garis keturunan primordial. Ketika pengetahuan yang terkumpul mencapai kedalaman kritis, Dao hidup dan mati bertransisi secara alami ke tahap tengah Kaisar Dewa. Aku sungguh berterima kasih kepada Kepala Istana Yuan Xiang. Dengan hadiah 50 miliar kristal primordialnya, aku mampu menyediakan sumber daya yang begitu melimpah untuk kultivasi dan pemahamanku. Lo Feng merasa sangat puas. Selama 300 zaman terakhir, ia sering menggunakan berbagai ramuan tambahan yang bersumber dari menara pil. Bantuan ini sangat mempercepat pemahamannya tentang garis keturunan primordial. Sekarang, Dao hidup dan matinya telah naik ke tahap tengah Kaisar Dewa. Lautan darah tak berujung terwujud di sekelilingnya. Tahap tengah dari Dao kehidupan dan kematian Kaisar Dewa menunjukkan evolusi kualitas dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Tahap tengah Dao kehidupan dan kematian Kaisar Dewa seharusnya menyaingi jalur biasa di tingkat setengah primordial. Mencoba memahami besarnya, Lo Feng mengukur lompatan besar yang menyertai kemajuannya. Peningkatan besar dalam Dao-nya ini jauh melampaui kekuatan yang ditawarkan oleh artefak seperti hati abadi atau dunia palem. Hari ini memang pantas dirayakan, seru Lo Feng. Hatinya berdebar-debar karena gembira. Aku belum mengirimkan hadiah yang kusiapkan untuk guruku. Setelah kembali ke tanah asal, fokusnya sepenuhnya tercurah pada studi garis keturunan primordial. Baru sekarang ia merasa bebas. Mari kita mengunjungi masing-masing guruku. Dengan membawa hadiahnya, Lo Feng berangkat menuju ibu kota Chu untuk mengunjungi gurunya Kaisar Chu. Di sebuah halaman terpencil di ibu kota Chu, suasana tenang menemani Kaisar Chu yang tengah membolak-balik sebuah buku. Di tanah asal, kedudukannya sudah begitu tinggi hingga tak seorang pun berani mengusiknya. Bahkan kewajiban seorang kaisar pun telah dibebaskan oleh sang leluhur. Kini, ia hanya fokus memahami Dao Agung asal tertinggi. Tiba-tiba ruang bergetar halus. Kaisar Chu mengangkat kepala. Sosok berambut hitam turun perlahan dari langit. Ia bangkit sambil tersenyum. Bagaimana kau punya waktu untuk mengunjungiku? Lo Feng membungkuk ringan. Aku baru kembali dari alam suci 9 sungai dan mengumpulkan beberapa sumber daya. Aku menyiapkan harta kultivasi untuk guru. Kau masih sempat memikirkan gurumu ini. Kaisar Chu tertawa kecil, jelas tersentuh hatinya. Lo Feng mengibaskan tangannya dan deretan harta karun kultivasi bermunculan. Setiap artefak ditata rapi, memancarkan energi samar yang membuat Kaisar Chu sedikit terhuyung namun dipenuhi inspirasi. Ini semua cocok untuk tingkat kehidupan guru. Total ada 92 jenis. Aku juga sudah menyiapkan
menerapkan metode penggunaannya. Kaisar Chu menerima transmisi itu sambil menggeleng tak percaya. Dari 92 ini, aku hanya pernah mendengar 3. Jelas harganya sangat mahal. Ia menghela napas. Dan buku ini, apakah kau menulisnya sendiri? Lo Feng mengangkat sebuah buku hitam. Renungan pribadiku tentang jalan kehancuran. Guru bisa membacanya sesering mungkin. Kaisar Chu menatapnya dalam-dalam. Lo Feng, kau baru pergi lebih dari 1000 zaman. Tak perlu repot memikirkan gurumu. Kau menghadapi bahaya luar biasa di luar dunia sumber. Kultivasimu jauh lebih penting. Guru, tenang saja, kata Lo Feng. Aku hanya berada di Am Suci 9 Sungai, relatif aman. Di sana, saya berada di puncak tingkatan. Tak banyak yang lebih kuat dari aku. Jangan menipu gurumu. Kaisar Chu menghela napas. Leluhur sendiri saja tak berani mengklaim dirinya sebagai yang terkuat di sana. Lo Feng terdiam sejenak lalu berkata dengan jujur, memang banyak ahli kuat di sana, tapi dibandingkan saya tidak banyak. Kaisar Chu menatap tajam. Apakah kau bilang kau lebih kuat daripada leluhur kedua negara kuno? Ya, jauh lebih kuat, kata Lo Feng. Apakah lebih kuat 1 tingkat penuh? Tanya Kaisar Chu sambil tercengang. Lo Feng tersenyum tipis. Guru adalah orang pertama yang tahu. Kaisar Chu merasakan gelora dahsyat di dadanya. Murid yang baru pergi 1000 zaman, melampaui para leluhur yang hidup menembus era reinkarnasi. Sekarang, kata Lo Feng sambil tersenyum, bisakah guru menerima hadiah-hadiah ini? Aku akan menerimanya. Kaisar Chu akhirnya menyerah. Tapi ingat, semakin cemerlang bakatmu, semakin kau harus tetap teguh. Guru tak perlu khawatir, jawab Lo Feng. Duduklah. Kaisar Chu mengambil harta-harta itu. Ceritakan lebih banyak tentang Am Suci 9 Sungai. Pengetahuanku hanya dari catatan. Bahkan Kaisar Qing jarang membuka mulut. Lo Feng menuangkan anggur. Baik, aku akan jelaskan. Mereka berbincang lama sebelum Lo Feng pamit. Kaisar Chu menatap langit kosong dan bergumam. Dulu aku berharap bisa melatih Lo Feng agar suatu hari nanti ia menemaniku menjajah luar dunia sumber. Tapi siapa sangka dia tumbuh begitu cepat. Ia tersenyum getir. Aku penasaran sampai sejauh mana muridku akan melangkah. Lo Feng kemudian mengunjungi Shou Sanke yang menerima hadiah secukupnya, sekitar 10.000 kristal primordial. Fisiknya tak cocok dengan harta yang terlalu kuat. Guru, ini kitab suci dari alam suci 9 sungai. Paling cocok untuk garis keturunan dunia Anda. Ada juga puluhan kitab pemurnian artefak. Shou Sanke tersenyum. Bagi Lo Feng, Shou Sanke adalah sosok yang jauh lebih berarti dibandingkan siapapun. Tanpa dia, tidak akan ada klan manusia bumi. Segala teknik yang membentuk fondasi Lo Feng berasal dari guru ini. Lo Feng, ujar Shou Sanke, wawasan dao gurumu belum mencapai alam kedua Raja Dewa. Tak perlu kau bersusah payah memberiku lebih. Guru pantas mendapatkannya, kata Lo Feng. Shou Sanke menghela napas lembut. Setelah balas dendamku tuntas, aku sudah sangat puas. Lo Feng bisa merasakan ketenangan mendalam itu. Masa lalu gurunya berat dan orang-orang yang ia cintai telah lama sirna. Ketika Lo Feng pergi, Shou Sanke hanya duduk diam sambil memanggil sebuah cermin rahasia. Dalam pantulannya muncul seorang wanita yang sedang mengajar seorang anak kecil. Andai saja aku bisa kembali ke masa lalu, meski hanya sesaat, bisiknya. Setelah itu, aku tak keberatan untuk mati. Setelah memberikan hadiah kepada kedua gurunya, Lo Feng kembali pada kehidupannya yang damai di kota Yulan. Master sarang serangga tak mengganggunya. Menara pil makin berkembang, dan Lo Feng memilih tidak berburu untuk sementara. Ia tenggelam dalam mempelajari garis keturunan primordial. Dan dalam ketenangan yang mengalir seperti air, ribuan zaman pun berlalu tanpa terasa.